kebiasaan itu sedang ibadah. Kalau kita lihat kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syukur. Syukur artinya beribadah. Mari kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya. Pada keadaan ketika Allah memberikan hikmah kepada Luqman al-Hakim. Luqman seorang hamba Allah. Dan di mana Allah ingin menjelaskan tentang syukur dalam konteks manusia teladan yang malu, yaitu bersyukurlah kamu kepada Allah. Hakikat syukur ialah ketika kamu bersyukur kepada Allah, artinya kamu bersyukur buat dirimu sendiri. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya kita telah berterima kasih buat diri kita. Ya. Yang kedua, waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Cerdas. Artinya kenapa? Bahwa Allah punya kekayaan yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Dan sebelum manusia itu minta kepada Allah kepada dirinya hebat atau kaya atau sukses. Padahal kekayaan yang ada padanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu. Maka Allah katakan fama bikum nikmatin famin Allah. Apa-apa yang ada padanya titipan dari Allah Subhanahu. Kalian satu kan Allah, satu Allah, satu dua Allah. Kita buat agak lebih sederhana tapi ada nilai ibadah. Selawat satu kali kita ucapkan Allah berserah pada kita berapa kali? Semuanya. Apa hebatnya? Masuk dalam kita yang beri. Ya, sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik mampu memulaikan perjalanan ibadah. Nah, dari segala sesuatu yang tidak kerjakan. Kemudian, sesuatu dengan Islam, maka juga kita Anda berjalan, Anda ketemu, Anda ambil, ibadah. Anda ucap salam bersapa satu sama lain, ucap salam untuk ibadah. Waalaikumsalam. Ya, ada lihat program kita sebenarnya ada orang juga berbakti kepada orang tua juga. Satu kisah yang menarik. Tadi katakan bahwa kalau kamu dipanggil ibumu, kalau kamu dipanggil antara ibu dan ayah, maka perhatikan bahwa ibu memanggil 3 kali baru menyatakan doa. Artinya apa? Ketika ibu memanggilmu, kamu harus mendengar, kemudian kamu harus mendatangi suara ibu. Bagaimana kalau bapak ibu panggil bersamaan? Saya tadi berkata, ibumu, ya. Kata lagi, ibumu baru pak, ya. Itulah keutamaan seorang ibu. Karena ingat bahwa yang lagi sudah dilakukan hidup semua
Itulah konsep agama. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan cara syukur kepada Allah Subhanahu. Syukur kepada Allah ada variasinya. Yang pertama mengucap Allah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, buat ya. Apakah ditanakan? Berubah. Terus berubah. Kalau tidak bisa berkata, terbuka itu. Ya. Jadi kalau dalam hal bagi ini terbuka, tidak boleh. Terbuka betul. Terbuka di dalam hal semacam ini kita harus terbuka. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ibadah kepada Allah Subhanahu. Dalam Islam ibadah itu ada dua. Ada ibadah asal, ibadah khusus, ada ibadah makna, ibadah umum. Ibadah khusus ialah ibadah yang aturan mainnya sudah diatur oleh syariat. Ibadah umum apa ketuanya? Zain ya? Zain bacakan. Silakan berdiri. Mungkin ada yelnya. Semangat dong. Itu tugas kami mencari macam-macam ibadah khusus sendiri itu sebenarnya sedikit kan sudah di sholat, puasa, tempat zakat, haji bagi orang. Ada yang bisa menanggapi? Mas? Menyebutkan jenis-jenis ibadah umum. Nah, sebenarnya ibadah umum di sini itu meliputi banyak hal. Apapun yang kita lakukan yang berdampak baik bagi orang banyak itu merupakan ibadah umum. Di sini kita ambil 6 contoh. Contoh pertama senyum, kedua sedekah, ketiga tolong menolong, keempat memberi salam dan jawab, kelima mencari nafkah, keenam menjaga pakaian. Terima kasih.
Hikmah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian, siapa bisa memberikan refleksi tentang ibadah dan para tidak ada pertama ibadah yang dulu ini kali ini ya satu sama refleksi tentang ibadah atau syukur kepada Allah Subhanahu Insyaallah. baik bagi saudara berpuasa begitu banyak kebaikan dari Allah pertama di sedangkan merupakan masuk kewajiban kita yang ditanyakan karena apa yang kita berikan itu tidak setara dengan apa yang kita tidak mampu melihatnya, mungkin kita merupakan orang yang bersyukur. Dan sekian dari saya. Ibadah dan syukur kepada Allah Subhanahu. Silakan Anda bisa menyusun atau mempraktekkan dengan apa adanya, ya, sebagai bentuk bahwa nikmat dari Allah begitu banyak. Manusia tidak mampu itu nikmat Allah. Terlupanya, ya, nikmat persaudaraan, ya, kita bisa saling bertemu, salah, senyum, dan hari tanpa iman hati kita ini kayak hati disatukan dengan iman, mereka tidak bisa jadi bersama
Celana dari dulu dari kota. Minta maaf, ya. Dan lain, silakan sampaikan hikmah yang begitu banyak, apalagi daripada materi ini. Ya, sebelum saya simpulkan, pertama ada yang sadar bahwa hukum dari dulu dan sudah konstitusi. Dan juga bersyukur itu ada kaitannya, yaitu bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu mungkin daripada yang tadi telah disebutkan, yaitu zakat, puasa, yang tadi kita bagi orang yang mampu, dan juga bersedekah kepada orang di sekitar kita yang miskin, yang mampu seperti kita. Juga sholat. Oke, adik-adik sekalian, Allah memberikan memiliki kepada kita, ya. Perhatikan dalam surah Ibrahim, ya. Surah Ibrahim ayat 6. Jika kamu akan nikmat nikmat Allah, kamu tidak kenal. Karena nikmat Allah itu baik dalam bentuk hidup materi maupun hidup. Hari ini kita dapat sederhana. Nikmat dari Allah Subhanahu. Hari ini, siang ini kita bisa bernapas dengan lega. Karena nikmat dari Allah Subhanahu. Dan nikmat itu membuat kita sadar bahwa apa yang ada di dalam kita ini